Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'da. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Romi Afrilansyah, salah satu mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Juanda Bogor. Alhamdulillah, ini adalah tahun ketiga saya menjadi mahasiswa perbankan syariah, yang dimana banyak sekali kesan-kesan yang saya rasakan sebagai mahasiswa perbankan syariah. Semoga yang menonton video saya ini menjadikan semangat untuk selalu belajar, dan juga barangkali Anda yang menjadi siswa SMA atau SMP menjadikan suatu referensi program studi dalam perkuliahan ya. Alhamdulillah, Universitas Juanda adalah suatu universitas yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Saya bersyukur ada di Universitas Juanda. Kembali, pertemuan kali ini adalah di mana saya akan mempresentasikan tentang pajak dalam kegiatan perbankan syariah. Ini mungkin suatu dasar untuk kami sebagai mahasiswa perbankan syariah, yang dimana kami harus mengetahui gitu tentang pajak yang nantinya ada dalam perbankan syariah. Pertama, kita harus memahami yakni peraturan yang ada dalam peraturan yang dibuat untuk pajak di perbankan syariah. Pertama, yakni ada peraturan Menteri Keuangan nomor 136 garis miring PMK titik 03 garis miring 2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha pembiayaan syariah. Nanti bisa dicari isi kandungan dalam peraturan ini. Yang kedua, yakni peraturan Menteri Keuangan nomor 137 garis miring PMK titik 03 garis miring 2011 tentang pengenaan pajak penghasilan untuk kegiatan usaha perbankan syariah. Oke, di sini bisa kita pahami bahwa inti dari pajak tentang perbankan syariah yakni adalah PPh final atau bunga deposito dan tabungan, karena tidak lain tidak bukan pajak yang dikenakan kepada perbankan syariah yakni kegiatan keuangan perbankan syariah tersebut. Tentang tabungan, ya inti dari perbankan syariah itu adalah tabungan, dan yang kedua yakni deposito. Nanti pertama kita akan membahas tentang objek PPh ya. Yang kedua ada tarif. Kemudian yang ketiga ada pemotongan PPh ya. Yang keempat adalah penghasilan bukan objek pajak ya. Oke. Kita pahami dulu PPh final atas bunga deposito dan tabungan. Atas pajak penghasilan bunga deposito masih diatur dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000. Itu bisa dicari di Google. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank melalui piranti pengerahan dana dalam bentuk deposito, tabungan dan sertifikat Bank Indonesia telah semakin berkembang, sehingga pengenaan pajak atas bunga dan deposito perlu diamankan dan disesuaikan melalui. Walaupun demikian, terhadap deposito dan tabungan kecil tetap perlu dikecualikan pengenaannya guna melindungi para penabung kecil yang pada umumnya masih berpenghasilan rendah. Jadi di sini adalah pajak yang dikenakan untuk para penabung
juga yang mempunyai yang menjalankan jasa-jasa perbankan syariah. Di sini objek PPH, yakni objek yang terkena pajak. Yakni di sini adalah pengakuan penghasilan yang merupakan objek pajak bagi LKS sesuai dengan akarnya dapat dirincikan sebagai berikut. Nah, di sini bila Anda menanyakan tentang pajak-pajak yang ada di perbankan syariah, di sini misalnya nih ada court ya. Di sini court. Di sini ada administrasinya, penghasilan perbankan, kemudian perlakuan perpajakan seperti bunga. Jadi perbankan mempunyai pendapatan dari court ini yakni berbentuk administrasi. Nah, dikenakanlah bunga dan diakuinya adalah pendapatan operasional lainnya. Nah, gitu. Jadi ketika diakui ini adalah seperti bahasa halusnya lah. Bahasa halus tentang sifat bunga tersebut. Nah, yang lainnya bisa ada murabahah, salam, istisna, penyertaan, mudharabah, penyertaan musyarakah. Ini bisa dicatat dan juga bisa dipahami. Kemudian di sini ada tarif. Ketika pajak pasti ada tarif dong, ya gak? Ya gitu. Di sini adalah pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut. Pertama, terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pajak pinal sebesar 20% dari jumlah bruto. Jadi wajib pajak yakni si yang menggunakan jasa perbankan ini dikenakan 20% dari jumlah pendapatan ataupun jumlah bruto. Dalam hal jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Yang kedua, yakni terhadap wajib pajak luar negeri dikenakan pajak pinal sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. Ya. Yang ketiga yakni ada pemotongan PPH. Yang pertama, bank memberikan bunga dan Bank Indonesia wajib memotong pajak penghasilan sesuai tarif yang telah ditetapkan. Jadi Bank Indonesia ini wajib memotong penghasilan sesuai tarif yang ditetapkan. Jadi Bank Indonesia memotong penghasilan dari bank swasta ataupun bank daerah tersebut. Yang kedua yakni dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan dana pensiun pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan dan bukan bank wajib memotong pajak penghasilan atas diskonto sertifikat Bank Indonesia tersebut. Kemudian di sini ada penghasilan bukan objek pajak. Pertama ada sumbangan donatur yang diterima. Ya, jadi barangkali ada yang bisa menyumbang untuk bisa dibilang sih sumbangan dana pajak untuk bank yang ntar diberikan oleh pihak pajak gitu. Yang kedua yakni infak, zakat, sedekah dan muzaki yang nantinya penghasilan infak zakat ini bisa dikumpulkan sebagai objek pajak. Yang ketiga biaya administrasi dari nasabah pada court dan kebajikan. Ya, gitu. Oke, mungkin sekian
presentasi saya berkenaan dengan pajak dalam pemberlakuan pajak dalam usaha syariah ataupun perbankan syariah. Mungkin masih banyak kekurangan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.